Katanya ada kerajaan gaib yang penuh dengan emas. Lokasinya ada di hutan Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ya mirip-mirip kayak video sebelumnya ya, Kota Eldorado di hutan Amazon. Banyak yang percaya kalau kerajaan gaib di hutan ini merupakan kerajaan yang terbesar di tanah air katanya, Bu. Namanya adalah Kota Wentira. Kayak apa sih Kota Wentira? Ikuti terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah kembali. Salah satu orang yang pernah masuk ke sana katanya bernama Jamie Lenglo. Jamie bilang katanya ada 9 penjaga dari bangsa jin yang enggak segen untuk menyerang siapapun yang mengganggu ketentraman wilayahnya Wentira. Nah, ceritanya itu tuh pernah ditayangin di Silet kalau nggak salah di acara RCTI pada tahun 2019-an. Nah, penuturannya si Jamie itu sebelum dia masuk ke dunia mereka itu dia harus melakukan sesaji-sesaji dulu gitu, Bu. Yang jelas harus ada juru kunci. Dan katanya ketika sudah masuk ke dalam wilayahnya Wentira atau kota Wentira, kita dilarang ngomong macem-macem atau ngomong sembarangan. Karena efeknya yang nggak balik. Apa yang dikatakan Jamie ini dibenarkan oleh paranormal Gus Solehpati. Nah, Gus Solehpati ini bilang ketika dia pertama kali ke sana, kalau seandainya dilihat dari mata awam ya biasa, seperti hutan lebat biasa kayak begitu. Tetapi ketika agak ke dalam sedikit, dia menemukan satu pintu gerbang pertama untuk masuk ke alam mereka katanya. Nah, nggak sampai di situ. Setelah masuk di pintu gerbang pertama, kata Gus Solehpati itu, dia masuk lagi tuh ke pintu gerbang kedua. Jalan ke dalam sedikit, masuk lagi ketiga. Kalau nggak salah itu ada 7-9 pintu gitu katanya Gus Solehpati. Nah, Gus Solehpati juga bilang kalau warga Wentira itu sering ditemui oleh warga setempat atau penduduk setempat itu di sebuah tugu yang berwarna kuning yang disebut Tugu Kuning. Kenapa kuning? Karena warna kuning merupakan ciri khas dari kota Wentira. Ya identik dengan emas kan, Bu. Ya kalau kalian sempat ke sana nggak cuma ngelihat tugu berwarna kuning sih. Ada beberapa rumah yang punya nuansa atau pattern yang sama dengan warna kuning. Tapi juga kalau kalian orang awam terus berencana untuk pergi ke sana, tokoh adat setempat itu melarang kalian itu pakai baju kuning. Ya khawatirnya kan disangka penghuni sana ya, Bu. Kemudian tahu-tahu ditarik aja ke dunia sana tanpa diketahui sama kuncen atau ketua adat di sana. Ya nggak balik. Konon menurut orang yang udah pernah ke kota Wentira tersebut, mereka ini secara fisik itu bentuknya sama dengan manusia, Bu. Punya kehidupan, punya peradaban, dan berkoloni. Begitu katanya. Hanya saja penduduk yang ada di sana itu ada satu ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan manusia, yaitu garis tengah bibir. Nih, yang ini nih. Penghuni Wentira itu katanya nggak punya garis tengah bibir ini, Bu. Dan perbedaan yang lainnya jelas, mereka itu bisa menghilang dengan cepat lah, iyalah dari golongan jin. Nah, kalau kita sebutin kata Wentira, apa yang ada di benak kalian? Pasti nggak banyak yang tahu ya. Emang sih buat sebagian orang juga banyak yang nggak ngeh dengan kata Wentira ini. Walaupun memang ada sebagian juga yang tahu tentang kota ini. Tapi saya yakin buat orang Sulawesi Tengah, kata Wentira itu sudah tidak asing. Ada orang yang dari sana nggak? Coba absen di bawah. Tapi buat ngebela orang-orang awam kayak kita nih, soal misteri-misteri seperti itu, orang Sulawesi sana juga belum tentu semuanya tahu. Karena emang banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan sih, Bu. Salah satunya ya kota Wentira ini. Wentira berasal dari kata ngata Wentira, yang berarti kota tak kasat mata atau tak terlihat. Konon kabarnya kota gaib itu ada hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda, di mana keberadaannya itu ditandai dengan adanya jembatan buatan Belanda, Bu. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi atau yang biasa disebut dengan Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wentira, adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh A.C.D. de Graaf selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 19 September 1927. Hal ini diketahui dari catatan dokumen Onder Afdeling Paloe yang menunjukkan jembatan kayu di Wentira dikerjakan oleh orang Tionghoa pada tahun 1933. Ya memang sih nggak ada karya ilmiah ataupun sumber terverifikasi lainnya yang bisa cerita soal Wentira ini, Bu. Lebih-lebih kalau ditelusuri dari peta, Wentira ini sebenarnya hanya hutan lebat biasa.
Daerah ini dikelilingi sama pohon-pohon besar gitu yang tumbuh di pinggir jalan dengan batangnya yang putih berbentuk besar. Ada juga beberapa yang cenderung lurus dan menjulang tinggi sih. Dan cerita tentang Uwentira ini hanya berkembang dari generasi ke generasi dari penduduk lokal sih, Bo. Hingga kononnya nggak ada tuh yang berani nebang itu pohon sih sampai sekarang. Nah, di antara hutan-hutan yang lebat dan sepi itu ada nih jembatan yang nggak terlalu panjang, Bo. Terus setelah jembatan itu ada jurang dan sedikit mengarai gitu, dan itulah tempat yang dipercaya pintu gerbangnya alam gaib Uwentira. Nah, konon juga dari mitos yang berkembang, ketika seseorang udah masuk ke kota Uwentira, dirinya itu akan terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia gaib. Nah, karena memang ini adalah dunia gaib, makanya nggak sembarang orang bisa masuk ke sana, Bo. Hanya orang yang punya kemampuan lebih lah yang bisa masuk ke sana itu. Atau bisa jadi kalau seandainya dia tidak punya kemampuan lebih tapi dia masuk ke sana atau bisa masuk ke sana, itu dianggap sedang sial. Nah, konon juga katanya kota Uwentira ini merupakan kerajaan gaib dari bangsa jin, Bo. Di kota ini banyak menyimpan harta karun katanya. Dipercaya juga bahwa kota di Uwentira ini semuanya berlapis emas. Bahkan ada kerajaan yang murni emas seluruh bangunannya. Dan dikatakan juga kalau kota Uwentira ini punya peradaban dengan kemajuan teknologi yang canggih, Bo. Sama lah seperti peradaban manusia, cuma lebih canggih mereka katanya. Nah, seandainya ada orang yang bisa masuk ke sana meskipun dia punya kemampuan khusus secara batin, tapi dia tidak boleh mengambil emas yang ada di sana katanya. Karena itu merupakan pantangan. Ketika dia sudah mengambil emas dari sana, niscaya katanya nggak bisa kembali ke alam nyata atau ke dunia manusia. Nah, dari berita yang banyak beredar, ada juga nih dari orang-orang sana atau penduduk setempat itu yang sudah menyaksikan sendiri untuk masuk ke sana. Bahkan katanya ada yang bisa keluar masuk. Wallahu alam sih, Bo. Kalau kalian hobi atau paling tidak pernah lah nonton itu tentang jejak-jejak misteri yang ada di Trans 7, pasti kalian kenal ya dengan salah satu host yang juga merangkap sebagai produser dari acara tersebut, Bo. Namanya Bang Ali Taba. Bang Ali ini cerita kalau dia pernah masuk ke kota Uwentira tersebut. Saat itu memang ada sebuah target untuk menelusuri atau mencari asal-usul misteri dari kota Uwentira dari acara tersebut. Nah, ketika di sana dia menemui kuncen atau juru kunci yang ada di sana, Bo. Nah, dari kuncen inilah maka Bang Ali Taba itu bisa tahu apa itu kota Uwentira dan bagaimana cara masuk ke sananya. Setelah ngobrol ke sana ke sini, akhirnya Bang Ali Taba mengutarakan nih kalau dia ingin melakukan eksplorasi ke kota misterius tersebut. Nah, akhirnya si kuncen ini memberikan petunjuk tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar sama Bang Ali Taba. Setelah disebutkan beberapa pantangan tersebut, kemudian diberikan topoksi atau kiat-kiat bagaimana cara dia kembali. Mulailah nih Bang Ali Taba ini diajak ke lokasi. Nah, setelah sampai di tujuan, maka Bang Ali melakukan meditasi atau kontemplasi istilahnya. Setelah melakukan kontemplasi atau meditasi secara fokus, gak lama tergambarlah kota Uwentira yang selama ini dicari-cari oleh orang. Kata Bang Ali, kota itu punya panorama yang bagus, Bu. Punya panorama yang menakjubkan. Nah, sebelum kita bisa masuk ke kota tersebut, kita harus melewati sebuah jembatan nih. Jembatan ini juga terbuat dari emas atau istilahnya berwarna kuning emas lah. Entah itu terbuat dari emas atau bukan ya. Kemudian Bang Ali juga mengatakan bahwa di sana juga ada lampu-lampu berjejer dengan indah, Bo. Tapi yang bikin Bang Ali heran, itu nggak ada tiangnya, semacam kayak lampu-lampu itu menggantung gitu. Tapi cakep katanya. Nah, akhirnya Bang Ali coba ngelewatin jembatan itu. Kemudian nggak lama dia ngelihat sebuah kota yang lurus, jalannya itu gede jalannya, kemudian bersih, Bo. Di sebelah kanan kirinya ada blok-blokan gitu, kemudian di sebelah kirinya juga ada blok-blokan begitu, semacam kayak blok-blokan apartemen kali ya. Nah, tapi sebelumnya kuncen bilang bahwa Bang Ali akan menemui ini, menemui itu. Udah dikasih unjuk sama kuncennya bahwa ketika blok yang ada di sebelah kanan itu adalah blok-blok dari jin muslim. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah Jogjo, merupakan blok-blok yang dari golongan jin non-muslim. Nah, akhirnya nggak lama Bang Ali nyamperin nih ke blok-blok tersebut. Mereka semua sama, Bu. Kayak manusia biasa. Tapi bedanya, wanita-wanita yang menghuni di sana itu tidak ada yang jelek. Semuanya rata cakep semua. Ngalahin cakepnya manusia deh. Tapi
untuk yang pria-pria di sana dari kedua blok ini nggak ada yang cakep gitu katanya. Dibandingin sama pria-pria yang ada di dunia nyata, jauh. Ya walaupun beda-bedanya tipis, tapi tetap menang lah pria-pria yang manusia atau golongan manusia. Nah, yang buat kaum jomblower nih yang susah cari pasangan dan masih palah pilih, wah nggak cakep, cewek ini nggak cakep, cewek ini nggak cakep. Kesana deh, kan ceweknya cakep-cakep tuh. Kemudian setelah dari blok kiri, Bang Ali balik lagi nih ke blok kanan. Rencananya mau menyudahi. Tapi sebelum Bang Ali hendak menyudahi, Bang Ali dijamu nih sama mereka. Di sini juga Bang Ali ingat pesan dari Kuncen. Ketika kita ditawarkan makanan dalam bentuk berwarna selain yang bening-bening, ya maksudnya ya kalau ya bening-bening ya air putih ya. Intinya kalau dikasih makanan di sana, ketika kita tidak meminum atau memakannya, maka kita bisa kembali. Tapi seandainya kalau kita coba-coba buat nyicipin rasanya kayak gimana sih makanan atau minuman di sana, alamat nggak bakal balik, fix bakal jadi penghuni tetap di sana. Oh iya, dan ketinggalan juga, setelah melakukan eksplorasi, Bang Ali ini cerita juga bahwa di sana itu sama kayak peradaban di dunia nyata ini, bro. Ada mobilnya cakep-cakep katanya. Mobilnya kelas-kelas yang terbaru lah, mulai dari Mercy, katanya mulai dari Force, Rolls Royce, banyak deh yang cakep-cakep. Mungkin nyaris kali semua rata-rata mobilnya tuh nggak ada yang jelek. Dan bedanya mobil-mobil di sana itu ketika jalan katanya itu ngambang dia. Tapi ketika berhenti ya napak di jalan aspalnya. Nah ini mungkin yang mengindikasi ada beberapa sebagian cerita kali ya, Bo. Ketika diantar sama dealer, itu alamatnya di tengah hutan sana. Mungkin ini kali ya. Pernah kan tuh ada kejadian kalau nggak salah. Kata Bang Ali juga sebenarnya mereka ini butuh pengakuan sih kalau eksistensi mereka itu ada. Kalau keberadaan mereka itu nyata. Ya terbukti mereka juga sama punya pemerintahan, punya golongan yang kaya, yang miskin, ada pejabatnya juga. Bo. Dan orang-orang kaya di sana yang memang kebanyakan orang kaya katanya di sana, ya itu tadi mobilnya bagus-bagus, mobilnya canggih-canggih. Dan bentuknya ya bener-bener mirip bentuk-bentuk yang ada di dunia manusia atau di alam nyata gitu katanya Bang Ali. Terus mengenai proses pembelian atau proses jual belinya ya Bang Ali nggak sampai eksplor ke sana karena mungkin keterbatasan waktu kali ya. Kemudian setelah dirasa eksplorasi cukup, rasa penasaran Bang Ali ini cukup, Bang Ali pamit untuk pulang. Caranya nggak lewatin jembatan itu lagi, Bo. Dia nggak perlu balik lewatin jembatan itu. Ketika dia mengatakan astagfirullahaladzim atau beristighfar, maka otomatis dia udah balik ke dunia nyata. Nah, Bo, itulah sedikit cerita tentang kota Uentira yang begitu mistis. Benar tidaknya saya kembalikan ke kalian. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman sendiri tentang kota Uentira ini, komen di bawah. Like video ini bila kalian berkenan dan dislike kalau kalian nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.